Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana fi syahri Ramadan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat kurma Spencer Serasi yang berbahagia, puji syukur kita kembali bertemu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sambil menunggu azan maghrib berkumandang, mari kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama tentang keutamaan zikir La ilaha illallah. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk belajar bersama di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi hal yang bermanfaat dan barokah bagi diri kita dan orang lain. Sahabat kurma Spencer Serasi yang berbahagia, terdapat sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan selalu tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat tersebut menjadi landasan kita untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar hati dan hidup kita selalu tentram dan tenang. Banyak zikir atau wirid yang dapat kita baca dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, ketahuilah hai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa-dosa orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Ayat tersebut menjadi dasar atau landasan bagi kita umat muslim untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan meminta ampunannya. Salah satu zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid, La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Keutamaan zikir kalimat tauhid ini pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, bahwa zikir yang lebih berat dari dunia dan seisinya, serta lebih mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lafal La ilaha illallah. Rasulullah SAW memberikan ijazah zikir La ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, tabi'in, dan tabi'in hingga kepada kita semua. Dalam salah satu hadis riwayat sahabat Anas disebutkan, Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafin dzambim minal kabair. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Para sahabat kemudian bertanya, Ya Rasulullah, lalu bagaimana bila satu pun ia tidak memiliki dosa besar? Rasulullah menjawab, maka yang dihapuskan 4.000 macam dosa besar adalah keluarga dan para tetangganya. Hadis Rasulullah SAW lainnya menyatakan, Qala Rasulullah SAW, Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka bagi orang yang membiasakan membaca la ilaha illallah dengan berharap karena Allah semata. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 14, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wa fadailuha la tahsa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yaumihi kanat lahu kaffaratul likulli dzambin asabihi fi dzalikal yaum. Yang artinya,
Dan keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah itu tidak terhingga. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, siapa yang baca zikir la ilaha illallah 3 kali di setiap harinya, maka dosa yang dibuatnya setiap hari itu juga akan dihapus. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, maka Allah akan menghapus 100 keburukan darinya. Dan Allah juga akan menuliskan 100 kebaikan baginya. Selain itu, dia akan diproteksi atau dilindungi dari gangguan setan pada hari tersebut, dan dianggap seolah-olah telah memerdekakan 10 budak. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia kalimatnya adalah berupa la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1621. Di antara ajaran para ulama ketika membaca panjang kalimat tauhid adalah memanjangkan kata la sambil kepala berpaling ke sebelah kanan dan hati menghayati artinya, yaitu tidak ada. Dan ketika melafalkan ilaha sambil kepala bergerak ke bagian tengah dan hati menghayati artinya, yaitu Tuhan yang wajib disembah. Kemudian ketika melafalkan illallah sambil kepala berbaling ke sebelah kiri dan hati menghayatinya, artinya itu melainkan Allah. Dan akan makin baik lagi bila kita menyambung kalimat tauhid tersebut dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, dibaca dalam hati serta menghayatinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setiap hari mengucapkan 100 kali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Sahabat kurma pesta serasi yang berbahagia, Habib Umar bin Hafiz berkisah, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dari Jeddah radhiyallahu an adalah termasuk seorang ulama yang suka melazimi atau membiasakan zikir la ilaha illallah. Beberapa tahun sebelum wafat beliau ditimpa sakit keras hingga para dokter angkat tangan dan memvonis bahwa kematian beliau sudah dekat. Anehnya, terdapat seorang dokter dari Sudan yang memeriksa detak jantung beliau. Detak jantungnya normal. Dan yang luar biasa, dengan kecanggihan alat modern, dokter tersebut berkata, jantung orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jasadnya memang lumpuh tak bergerak. Alat-alat kedokteran tertempel di seluruh badannya, tak mampu diajak berkomunikasi. Namun hati dan jantungnya tak pernah lalai dari kalimat la ilaha illallah, dan beliau senantiasa berada di hadratillah. Sahabat kurma pesta serasi yang berbahagia, jadi apapun wirid atau zikir yang kita amalkan, hendaknya diamalkan dengan istiqomah, memahami makna bacaannya dan menghadirkan hati saat mengamalkannya, agar kita bisa mendapatkan banyak pahala. Keutamaan dari zikir-zikir tersebut serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas setiap doa dan ikhtiar yang kita lakukan. Semoga kultum singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak kita. Mari kita jadikan setiap waktu di bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para sahabat kurma pesta serasi yang berbahagia. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.